waktu 3 bulan lah yang kami gunakan untuk menyiapkan hal-hal yang nantinya untuk lomba. Tahapan yang memakan waktu paling banyak saat lomba itu saat membuat prototipe, karena kebetulan tim kami itu kan murid perhotelan semua, jadi sangat sibuk dan jadwalnya kadang bertabrakan. Untuk membuat prototipe itu kami menghabiskan waktu kurang lebih 1 minggu lebih sedikit. Jadi saat membeli barang itu tidak semua bisa pergi secara bersamaan seperti kita hanya pergi sendiri, lalu saya dan Devka mencari hal-hal yang lain, Angel dan Viola juga membeli barang-barang yang lain. Lalu saat membuat prototipe itu kami menghabiskan waktu sekitar 4 hari, karena sebetulnya prototipe ini menurut saya bisa dikerjakan 1 atau 2 hari jika kami benar-benar berfokus untuk mengerjakan itu. Namun karena jadwal kami yang sibuk dan sering bertabrakan, jadi tidak bisa bertemu pada waktu yang bersamaan. Lalu untuk essay dan presentasi itu, kalau persiapan presentasi kalau dibandingkan itu lebih memakan waktu untuk essay-nya, karena dari masing-masing dari kami itu mengerjakan part-part yang berbeda dalam essay, lalu masih harus disatukan dan bahasanya harus dikoreksi lagi. Terutama kelompok kami itu menggunakan AI detektor, meskipun semua dari kami tidak ada yang menggunakan AI, tapi tetap di AI detektor itu ada beberapa persen digunakan. Jadi kami itu mengusahakan bagaimana caranya persentasenya turun atau 0 gitu, lebih baik. Jadi kerja sama ya. Iya. Oke. Lalu bagian apa dari lomba atau proyek ini yang paling berkesan buat kalian, dan kenapa bagian itu sulit? Baik, yang pertama itu dari bagian prototype. Itu karena awalnya kelompok kita semua itu dari perhotelan, kita terinspirasi dari vacuum cleaner gitu. Kenapa kita tidak membuat barang daur ulang yang bisa berguna dipakai berkali-kali? Itu yang pertama. Yang kedua, saat setelah presentasi itu kita mendapatkan banyak sekali hadiah dan juga pengalaman baru dari teman-teman yang baru saja kita kenal. Seperti itu. Meskipun prototipe itu kan kami awalnya berkumpul untuk memikirkan membuat prototipe apa nih, itu juga menurut saya berkesan karena fun fact, rencana awal kami itu mau membuat baju atau outer dari plastik yang nanti cara pembuatannya itu dengan merajut. Namun kami pikirkan lagi, kenapa enggak yang berhubungan sama jurusan. Akhirnya kami mengambil vakum cleaner. Idenya keren banget ya Kak, bisa lalu tantangan paling besar apa yang kalian hadapi selama lomba, dan bagaimana cara kalian mengatasinya? Tantangan yang paling besar saat lomba itu tadi sudah saya sebutkan, waktu itu menurut saya tantangan paling besar, karena ya balik lagi, apalagi beberapa minggu sebelum presentasi final itu banyak sekali acara diskusi, kayak waktu itu kan sempat ada bazar, ada classmate juga, terus ujian juga. Jadi kami harus membagi waktu antara belajar dan mengerjakan lomba ini. Itu tantangan paling besarnya. Lalu menurut kalian bagaimana pengalaman mengikuti lomba bahasa Inggris ini mempengaruhi rasa percaya diri? Oh ya, yang pertama karena bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kita, jadi kita juga harus belajar lebih untuk memahami. Juga yang pertama itu karena presentasi di depan banyak orang yang tidak kita kenal dan juga juri, jadi kita harus memaparkannya itu dengan baik begitu, dan kita juga harus latihan yang giat. Ya, alhamdulillahnya juara. Selama proses lomba, pelajaran atau sudut pandang baru apa yang kalian dapatkan, baik tentang diri kalian
bahwa meskipun hubungan kami sudah erat dalam menjadi tim untuk lomba ini, miskomunikasi tetap saja bisa terjadi karena setiap orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Jadi saya sebagai ketua tim lomba ini sendiri berusaha untuk memahami anggota-anggota saya agar komunikasi yang lancar ini bisa terjadi dengan miskomunikasi yang lebih sedikit. Kalau sudut pandang dari orang lain itu mungkin saat lomba kan ada beberapa event yang dilakukan oleh lomba itu, seperti bisa belajar bahasa isyarat untuk teman-teman yang mau memiliki gangguan pendengaran, ya lalu belajar bahasa isyarat itu saya kan awalnya mengira kayak mungkin berkomunikasi dengan sesama mereka gampang-gampang saja, tapi ternyata setelah saya mempelajari bahasa isyarat walaupun sedikit itu tidak semudah yang saya bayangkan sih. Iya. Pada awalnya saya pikir itu orang yang itu pendiam atau kurang aktif, ternyata mereka semua itu ceria dan juga menyapa. Ramah ya. Iya. Lalu apa arti pengalaman ini bagi kalian? Apalagi bertempat dengan ramah dan Ini itu sangat berarti bagi kami karena ini lomba pertama yang untuk saya sendiri ya. Untuk saya sendiri ini lomba pertama yang saya jalani selama 3 bulan. Sangat berkesan. Lalu untuk tim saya juga, meskipun kami hanya mendapatkan juara harapan 1, itu tetap sangat bahagia karena perjuangan kami juga tidak sedikit. Iya, karena ini bertepatan dengan Hari Penyandang Disabilitas Internasional dan Hari Tanah Sedunia, itu kami sendiri merasa secara tidak langsung seperti merayakan itu. Apalagi kan prototipe kami ini dibuat dari bahan-bahan bekas yang mungkin kalau bahan-bahan bekas itu dibiarkan seperti yang kita tahu, sampah-sampah limbah-limbah kan banyak sekali dan itu bisa berefek juga terhadap jadi harus dimanfaatkan ya. Iya. Kalau tidak dimanfaatkan tidak bakal dijual. Iya. Lalu menurut kalian kenapa penting untuk peduli pada lingkungan tapi tetap memperhatikan nilai manusia? Dan pertama itu karena kalau bukan kita yang menjaga atau merawat, lalu siapa lagi gitu. Jadi walaupun kita peduli dengan bumi, itu manfaatnya kan juga kita yang merasakan. Jadi ya kita saling peduli sesama, namun juga peduli dengan lingkungan. Jadi keuntungannya yang dirasakan itu semuanya bisa gitu, tidak merusak bumi dan juga menjaga kemanusiaan yang ada. Keren sih kata-katanya. Lalu menurut kalian bagaimana peran bahasa Inggris bisa membantu menyampaikan isu disabilitas dan lingkungan ke tingkat yang lebih luas? Pertama, bahasa Inggris itu kan bahasa internasional. Kalau kami atau siapapun itu menyampaikan isu ini hanya dengan bahasa Indonesia, ya bagus, orang-orang Indonesia paham betapa pentingnya isu ini. Namun jika kita menggunakan bahasa Inggris, itu nanti hal-hal yang kami sampaikan itu tidak hanya dipahami oleh orang-orang tertentu saja, tapi semua orang di belahan dunia. Dan itu juga bisa menarik perhatian orang-orang Indonesia untuk lebih mempelajari bahasa Inggris. Jadi contoh nih ya, misalnya ada orang yang tidak tahu bahasa Inggris sama sekali, lalu melihat kami menyampaikan isu-isu ini, lalu berpikir kayak mereka ngomongin
bahasa Inggris dan pada akhirnya paham dengan apa yang kami sampaikan. Harus gimana ya agar kita di isu kita tuh tersampaikan oleh dunia, kita juga bisa bahasa Inggris. Lalu pesan apa yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman yang sebenarnya punya potensi tapi masih ragu untuk mencoba bahasa Inggris seperti ini? Buat teman-teman semuanya, kalian itu masih remaja. Kalian seharusnya itu mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Walaupun kalian pengalamannya nol, kalian itu harus berusaha dan percaya diri. Percaya diri, percayakan pada usaha kalian, percayakan Tuhan yang Maha Esa. Karena semuanya itu pasti akan berhasil. Iya, terus apa ya? Saya sendiri ini kan pernah kali ikut lomba karena sebelumnya saat SD dan SMP itu jujur saja tidak pernah ikut lomba sama sekali karena menurut saya mencari lomba bahasa Inggris ini entah kenapa agak sulit ya, atau mungkin saya kurang tahu informasi. Lalu saat saya pertama kali ikut lomba langsung ditunjuk menjadi ketua tim, saya juga agak saya gitu, tapi saya juga takut gitu. Terus kelompok atau tim kami ini juga gugup sebelum presentasi, kayak aduh nanti gimana ya, soalnya kebetulan lawannya itu dari sekolah-sekolah swasta yang menggunakan bahasa Inggris itu maksudnya udah kayak bahasa sehari-hari ya. Betul, kami juga takut tapi ternyata bisa, jadi jangan takut guys. Kalian sih, kami nggak kalah keren kok. Lalu kalau lomba seperti ini diadakan lagi tahun depan, hal apa yang ingin kalian tingkatkan dari diri dan kerja tim kalian? Pertama dari tim kami dulu, jika mengikuti lomba ini, lomba selanjutnya itu saya ingin mengubah prototipe selanjutnya agar lebih berfungsi dan ketahanannya ini lebih meningkat daripada sebelumnya, karena sebelumnya itu prototipe kami itu menggunakan botol plastik kan ya? Botol plastik lalu luarnya dihias menggunakan kertas apa? Ya, kertas supalo. Itu menurut saya untuk ketahanannya mungkin agak kurang ya. Kertas supalonya itu kan kami menggunakan itu agar tampilan prototipe ini menarik gitu. Cuman kan kertas supalo ini kalau terkena air dan segala macam kan kayak kurang tahan lama. Jadi saya berharap prototipe kami yang selanjutnya secara fungsi dan estetika itu bisa tahan lama. Ya, mungkin kan bisa menggunakan material yang lain seperti kayu. Lalu untuk esai selanjutnya yang mungkin akan kami kerjakan itu, saya berharap saya bisa menggunakan bahasa yang lebih saintifik, dan kelompok atau tim kami itu level bahasanya meningkat karena kalimat atau kata yang kami gunakan dalam esai itu menurut kelompok kami masih levelnya itu kayak apa ya, level 1 gitu loh Kak. Jadi berharapnya untuk esai selanjutnya bahasanya bisa meningkat level 2 atau level 3 gitu. Untuk presentasi juga, presentasi selanjutnya saya berharap lebih percaya diri lagi dan lebih lancar karena kelompok kami itu setelah kemarin maju presentasi kayak aduh tadi kelihatan banget ya gugupnya ya gitu. Lalu dari diri saya sendiri yang ingin saya tingkatkan itu, semoga jika tertunjuk lagi menjadi ketua untuk lomba selanjutnya bisa lebih mengatur segalanya dengan lancar. Untuk kita sendiri Yang saya inginkan sih semoga saja di kelompok selanjutnya anggapan tidak diganti-ganti dan juga komunikasi itu lebih banyak. kalau di tahun itu belum kembali, berharapnya apa? Yang diinginkan ya bikin ya menambah pengalaman baru juga, bertemu dengan orang-orang baik. Keren ya Pak, kalian seperti kami saja harapan juga bermanfaat buat teman-teman yang lain biar bisa termotivasi juga agar bisa belajar bahasa Inggris, mendalami bahasa Inggris. Terima kasih ya, kami juga perlu belajar lebih banyak lagi. Terima kasih. Iya.
Oke teman-teman, kita udah di penghujung